disakiti oleh dunia. Pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok nasional Afdah Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayo ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawamil Akhbar karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai kepada akhir hadis dari kitab ini. Karena kitab ini terdiri dari 99 hadis.
yang disyarah langsung oleh penulisnya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-haditsu tasi' wa tis'un, hadis ke 99. Hadis ini tentang keadaan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, keadaan umat Nabi SAW di akhir zaman, yang mana mereka masih berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, meskipun banyak yang menentang. Mereka hidup di dalam keterasingan, merasa asing karena banyaknya orang-orang yang menyelihi sunnah dan bahkan memusuhi sunnah. Bila membawakan sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia sebuah zaman yang mana orang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayo ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan umat di akhir zaman. Dan bisa jadi kita sudah berada di zaman tersebut, yaitu sebuah zaman yang orang yang berpegang teguh terhadap agamanya itu bagaikan orang yang memegang bara api. Maksudnya, orang yang ingin berpegang teguh terhadap agamanya, ingin istiqamah di atas agamanya, akan banyak menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya jumlah mereka dan banyaknya orang-orang yang jauh dari agama dan bahkan cinta terhadap dunia, sehingga mereka lebih condong kepada ambisi dunia daripada mempelajari agama mereka, bahkan memusuhi orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama mereka, terutama bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah. Karena itu Nabi SAW mempermisalkan mereka seperti orang yang memegang bara api. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Berkata rahimahullah ta'ala, wa hadal hadithu yaqtadi khabaran wa irsyadan. Hadis ini menunjukkan kabar, menunjukkan berita, yaitu berita dari Nabi SAW terkait keadaan umatnya, terkait keadaan orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalailun nubuwah, yaitu semacam mukjizat mengetahui apa yang akan terjadi di
akhir zaman. Nabi SAW dalam hadis ini memberitakan kepada kita semua terkait keadaan yang terjadi di akhir zaman. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman. Ini menunjukkan bahwasanya berita dari Rasulullah SAW itu pasti terjadi. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyebutkan sebuah berita dengan hawa nafsunya. Semua yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang apa yang terjadi di akhir zaman, baik itu berkaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, atau apa saja yang akan terjadi di akhir zaman, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW pada dasarnya tidak mengetahui ilmu ghaib. Semua yang berkaitan dengan ilmu ghaib yang Rasulullah ketahui itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa irsyadan, hadis ini juga menunjukkan nasihat. Nasihat dari Nabi SAW bagaimana umat ini menghadapi akhir zaman. Apa yang harus dia lakukan di akhir zaman yang begitu banyak kerusakan, begitu banyak perselisihan. Apa yang harus dia lakukan agar selamat dari fitnah akhir zaman. Pertama, beliau memulai dari berita Nabi SAW tentang keadaan umat di akhir zaman. Kata beliau, ammal khabar. Adapun hadis ini berkaitan dengan berita Nabi SAW tentang akhir zaman. Fa innahu SAW akhbara annahu fi akhir zaman yaqilul khair wa asbabuhu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan di akhir zaman sedikit sekali kebaikan dan juga sebab-sebab kebaikan. Sebaliknya kata beliau, wa yaksuru syarru wa asbabuhu, semakin banyak keburukan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada keburukan. Jadi di akhir zaman sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dan bisa jadi kita sudah merasakan hal tersebut, yaitu semakin sedikitnya kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan, dan juga semakin banyaknya keburukan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada keburukan. Wa annahu inda dzalika yaqulu mutamassiku bid-dini minan nasi aqallal qalil. Dan bahwasanya dalam keadaan seperti itu, orang yang berpegang teguh kepada agamanya dari umat manusia, khususnya dari kaum muslimin, jumlah mereka sangat sedikit sekali. Jadi ketika tiba waktu itu atau zaman itu, maka semakin sedikit orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Wa hadzal qalilu fi halati syiddatin wa masyaqqatin 'azimah. Jadi golongan yang sedikit ini yang mereka berpegang teguh kepada agama mereka, mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit yang begitu besar. Kahalatil qabidi alal jamar, seperti keadaan orang yang memegang bara api. Bara api yang begitu panas, apabila dipegang pasti panas sekali. Gak sanggup orang berlama-lama memegang bara api. Demikian juga keadaan kondisi orang di akhir zaman yang ingin berpegang teguh kepada agamanya, sangat sedikit sekali dari mereka yang sanggup bertahan. Karena begitu banyaknya keburukan, begitu banyaknya sebab-sebab yang mengajak dia kepada keburukan. Disebutkan di sini kenapa diserupakan oleh Nabi SAW seperti orang yang berpegang atau orang yang memegang bara api, min quwwatil mu'aridin, karena banyaknya begitu kuatnya orang-orang yang menentang agama ini.
wa kasratil fitan, dan banyaknya fitnah al-mudillah yang menyesatkan, fitanus syubhat wasyukuki wal ilhad wa fitanis syahwat, yaitu berupa fitnah syubhat. Dia menafsirkan di sini makna syubhat, yaitu fitnah banyaknya orang-orang yang membuat keraguan-keraguan dalam agama ini, menyebarkan keraguan-keraguan dalam agama ini, wal ilhad, dan fitnah penyimpangan. Jadi fitnah syubhat ini mencakup aliran-aliran atau akidah-akidah yang sesat yang banyak diikuti oleh orang-orang yang jahil, yang banyak disebarkan oleh orang-orang yang ingin merusak agama Islam, ingin merusak akidah umat Islam, ini fitnah syubhat. Dan bukan hanya fitnah syubhat, kata beliau, fitanus syahawat. Jadi kaum muslimin bukan hanya diserang fitnah syubhat, tapi juga fitnah syahwat. Wan sirafil khalqi ila dunya, dan condongnya manusia kepada dunia. Wan himakihim fiha, dan kecintaan mereka kepadanya. Zahiran wa batinan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan juga sebab yang lain kenapa jumlah mereka sangat sedikit sekali. Kenapa diumpamakan seperti orang yang memegang bara api? Sebabnya adalah diantaranya wadha'fil iman, karena lemahnya iman, sehingga banyak sekali orang yang tidak sanggup bertahan dalam memegang bara api tersebut. Artinya tidak mampu bertahan untuk senantiasa istiqamah berada di atas sunnah, berpegang teguh pada agama Islam, karena iman yang lemah. Wasyidati tafarrud, dan adanya merasa terasing, keterasingan yang sangat, liqillatil mu'in wal musa'id, karena sedikitnya orang yang menolong dan membantunya. Jadi banyak sekali faktor kenapa umat di akhir zaman semakin sedikit yang berpegang teguh kepada agamanya, bagaikan orang yang memegang bara api. Dan bahkan kata beliau, di antara sebabnya adalah syiddatu tafarrud. Jadi seakan-akan hidupnya terasing, merasakan keterasingan, meskipun jumlah kaum muslimin banyak sekali. Kenapa merasa asing? Karena sedikit sekali orang yang seperti dirinya, yang senantiasa menjaga atau istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Sedikit sekali yang membantunya untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, untuk bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, walakin dalam mutamassika bidinihi al-qa'ima bidaf'i hadhil mu'aradati wal awaiqi allati la tasmudu laha illa ahlul basirati wal yaqin. Akan tapi orang yang berpegang teguh kepada agamanya, yang tegak di atas atau yang melawan rintangan-rintangan atau gangguan-gangguan yang tidak mungkin bisa dihadapi kecuali orang yang yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki iman yang kuat, ahlul iman al-matin min afdhalil khalq, yang mana mereka termasuk seutama-utama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa arfa'ihim indallahi darajah, dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa a'dhamihim indahu qadra,
dan orang yang paling agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada agamanya meskipun banyaknya rintangan, banyaknya gangguan, meskipun dimusuhi, meskipun dijauhi oleh orang, mereka tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kuatnya iman mereka, kuatnya keyakinan mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat mereka, Allah tinggikan derajat mereka. Inilah orang-orang yang bisa melewati ujian akhir zaman. Tidak sedikit orang-orang yang sanggup melewati ujian akhir zaman ini. Hanyalah orang-orang pilihan dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melewati ujian yang terjadi di akhir zaman ini dengan senantiasa istiqamah, berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, wa amal irsyad, adapun nasihat atau pesan dari hadis ini, fa inna irsyadu li ummatihi, bahwasanya hadis ini mengandung pesan, nasihat dari Nabi SAW untuk umatnya. Agar apa? Ayyuwattinu anfusahum ala hadil halah, agar mereka membiasakan diri mereka, mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi keadaan ini. Wa ayya'rifu annahu la budda minha, dan agar mereka menyadari, mengetahui bahwasanya mereka pasti akan menjadi bagian dari manusia yang akan mengalami atau akan menghadapi ujian akhir zaman. Wa anna man iktahama hadil aqabat, dan barang siapa yang bisa melewati rintangan-rintangan ini, wa sabara ala dinihi wa imanihi, dan bersabar di atas agamanya dan keimanannya, ma'a hadhil mu'aradat, bersamaan dengan banyaknya atau adanya perselisihan, pertentangan, fa innalahu indallahi a'la darajat, maka niscaya dia akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayu'iduhu maulahu ala ma yuhibbu wa yardah, dan niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridhai. Fa in dalam ma'una ta'ala qadril mu'nah, karena pertolongan itu bersamaan dengan besarnya pengorbanan. Pertolongan itu akan datang bersamaan dengan pengorbanan. Bagaimana pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian besar kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ujian atau musibah datang, maka pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak gangguan, meskipun banyak yang memusuhi, meskipun banyak rintangan, maka yakinlah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mendolimi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma Allahu bidzallamin lil abid, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendolimi para hambanya. Maka yakinlah bagi siapapun yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di zaman yang penuh fitnah, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, namun terus dia istiqamah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa ma asbaha hadzal zaman bi hadzal wasfi alladhi dzakarahu sallallahu. Maka begitu miripnya zaman ini dengan yang disifati dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan demikian ketika beliau masih hidup, ketika beliau menjelaskan hadis ini. Di zaman beliau yang masih banyak ulama yang mana keburukan tidak sebanyak zaman kita. Beliau sudah mengatakan wa ma asbaha hadzal zaman bihadzal wasf. Dan alangkah miripnya keadaan zaman ini sebagaimana yang disifati dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ini di zaman beliau di zaman beliau rahimahullah taala. Apalagi di zaman kita sekarang yang tentunya keadaannya lebih buruk dibandingkan keadaan di zaman penulis, di zaman Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Karena memang sudah sunnatullah yang mana semakin datang zaman, semakin lama umur dunia ini, semakin tua umur dunia ini, maka semakin buruk keadaannya, keadaannya semakin rusak. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, menyebutkan sebuah hadis secara marfu, kata beliau, ma min ayyamin illa wa ba'dahu syarrun min. Akan datang suatu zaman yang mana zaman setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, termasuk sunnatullah. Namun kita tidak boleh pasrah, tidak boleh kita mengikuti keadaan dunia dengan mengorbankan agama kita. Justru ini adalah ujian yang harus kita hadapi, dan senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan melewati ujian akhir zaman. Fa inna ma baqiya minal Islam illa ismuhu. Kata beliau menggambarkan bagaimana keadaan Islam di zaman beliau. Islam hanya tersisa namanya saja. Kata beliau, ma baqiya minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tersisa dari Islam ini hanya namanya saja. Jadi Islam hanya tinggal namanya saja. Kenapa demikian? Karena sedikit sekali orang yang mau mengamalkan syariat Islam. Wala minal Qur'ani illa rasmuhu. Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Karena semakin sedikit orang yang mau mentadabburi Al-Quran, mau mengamalkan isi Al-Quran. Imanun dhaif. Banyaknya orang yang imannya dhaif, imannya lemah. Wa qulubun mutafarriqah. Banyaknya perselisihan yang mengakibatkan terpecah belahnya hati. Artinya semakin banyak perselisihan yang membuat orang-orang saling menjauh, saling bermusuhan. Wa hukumatun mutasyattitah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang banyak. Ini menyebabkan jauhnya kaum muslimin dari persatuan. Dan semakin banyak fitnah-fitnah yang datang yang menerpa kaum muslimin. Wa adawatun wa baghda'u wa ba'adat bainal muslimin. Permusuhan yang semakin menjadikan kaum muslimin menjauh antara satu dengan yang lainnya. Wa a'da'un dhahiruna wa batinun. Dan musuh-musuh yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak seperti orang-orang kafir yang terang-terangan ingin merusak Islam, dan juga yang tidak nampak seperti orang-orang munafik yang mana mereka merusak Islam dari dalam. Ya'maluna sirran wa 'alana lil qada'i 'ala din. Mereka para musuh-musuh Islam, mereka sengaja merusak Islam baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan dalam rangka untuk merusak agama Islam.
wa ilhadun wa madiyatun jarafat bitiyarihal khabis, penyimpangan, dan juga orang-orang yang mencintai materi atau dunia, orang-orang yang mengajak kepada cinta dunia, mereka banyak menyerang kaum muslimin dengan gerakan-gerakan mereka yang licik. Wa awajihal mutalatima as-syuyukh wasyubban wa di'ayatu ila fasadil akhlaq wal qada ala baqiyatir ramaq. Maksudnya di sini banyak sekali gelombang-gelombang fitnah yang menimpa dan menerpa kaum muslimin, baik yang tua atau yang muda. Dan banyaknya di ayat ila fasadil akhlak, gangguan-gangguan atau panggilan-panggilan untuk merusak akhlak, seperti tontonan-tontonan yang ada pada zaman sekarang, yang kebanyakan merusak akhlak generasi umat, yang tujuannya adalah merusak akhlak moral generasi Islam, khususnya di akhir zaman. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma iqbalun nasi ala zakharifid dunya." Kemudian kecondongan orang kepada perhiasan-perhiasan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Bihaitsu kanat hiya mablaghu ilmihim wa akbaru hammihim, yang mana dunia adalah tujuan utama mereka. Wala yarduna wa yaghdabun, mereka ridha dan murka di atas kecintaan terhadap dunia. Wa di ayatun khabisatun litazhidi fil akhirah, dan klaim atau anggapan bahwasanya mereka cinta kepada akhirat, padahal hanya klaim saja atau sekedar mengaku-ngaku saja. Pada dasarnya mereka zuhud terhadap akhirat. Mestinya zuhud kepada dunia, tapi mereka zuhud terhadap hal-hal yang berbau akhirat. Wal iqbal bil kulliyati ala ta'miri dunya wa tadmiri dunya, dan mereka bersungguh-sungguh memakmurkan dunia dan menghancurkan agama. Wa ihtiqarin wa istihza'in bid-din, melecehkan dan menghina agama. Wa ma yunsabu ilaih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan agama. Wa fakhrun wa fakhfakhatun wa istikbarun bil madaniyatil mabniyati alal ilhadillati asaruha wa syarruha wa syararuha qad syahadahul ibad. Mereka berbangga dan merasa sombong, angkuh terhadap kebudayaan yang dibangun di atas penyimpangan, yang mana akibatnya adalah keburukan yang banyak merusak kaum muslimin, sebagaimana yang bisa disaksikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Sebab-sebab bagaimana umat manusia, khususnya kaum muslimin, merasa hidup di dalam keterasingan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Badal Islamu gharib, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu dimulai dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan asing. Bagaimana Rasulullah SAW di awal dakwahnya banyak sekali yang menentang dakwah Nabi SAW. Banyak yang tidak menerima dakwah Nabi SAW, yang mengikuti beliau hanya sedikit sekali dari sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Rasulullah SAW setelah melewati begitu banyak ujian, rintangan,
sehingga Allah Subhanahu wa taala tinggikan agama Islam. Agama Islam mulai tersebar. Semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Islam seperti keadaan semula, menjadi asing. Dan para pemeluknya pun merasa asing dengan agamanya. Tidak nyaman dalam melaksanakan agamanya karena banyaknya gangguan. Ketika ingin mengamalkan agamanya, banyak sekali orang yang memusuhi, bahkan tidak sanggup melaksanakan syiar-syiar agama, atau bahkan dibunuh. Begitu banyak julukan-julukan yang ditujukan kepada umat Islam, khususnya di akhir zaman ini. Umat Islam dituduh sebagai teroris. Orang yang mengamalkan sunnah dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Ini menunjukkan begitu besarnya gangguan, ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin yang ingin terus-menerus istiqamah di atas agamanya. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa bertahan istiqamah di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan di sini, "Fama ahadits syurur al-mutaraqimah wal amwat al-mutalatimah wal muzijat al-mulimmah wal fitanil hadirat wal mustaqbalat al-muhimmah ma'a hadhil umur wa ghairiha tajid misdaqa hadzal hadis." Intinya, dengan banyaknya keburukan-keburukan yang menimpa kaum muslimin, gelombang-gelombang fitnah yang menyerang kaum muslimin, maka engkau dapati kebenaran hadis ini. Engkau akan mendapati kebenaran hadis ini bahwasanya Islam, orang yang berpegang teguh di atas agama Islam, berpegang teguh di atas sunnah, seperti orang yang memegang bara api. Jadi hadis ini menunjukkan kebenaran berita Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW pasti terjadi dan sudah terjadi. Walakin ma'adari, kata beliau, meskipun bersamaan dengan itu, al-mu'minu la yaqnatu min rahmatillah. Orang yang beriman itu tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu nadaruhu maksuran al asbabil dhahirah. Dan pandangannya tidak terbatas atas sebab-sebab yang nampak saja. Ya, artinya orang Islam, orang mukmin yang mengetahui hadis ini, janganlah sampai berputus asa. Janganlah sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga terjatuh ke dalam fitnah, sehingga meninggalkan sunnah karena tidak kuat menghadapi fitnah yang terus-menerus menyerangnya. Bal yakunu multafitan fi qalbihi kulla waqtin ila musabbibil asbab. Akan tetapi senantiasa orang yang beriman itu hatinya senantiasa setiap waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab-sebab ini, yang menakdirkan adanya sebab-sebab ini. Ya, ada sebab-sebab di mana keadaan kaum muslimin yang berpegang teguh kepada sunnah semakin sedikit dan semakin banyaknya fitnah dan perselisihan di antara umat ini. Karena Allah yang mentakdirkan hal itu. Maka semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Karimul Wahhab, yang Maha Pemurah dan Maha Memberi, wa yakunul faraj baina ainaihi, maka akan datang kemenangan, maka akan tiba jalan keluar di depannya. Wa'dul ladzi la yukhlifuhu, dan akan datang janjinya yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Bi anna sayaj'alullah ba'da usri yusra, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesulitan, mendatangkan setiap kesulitan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syarah Al-Insyirah ayat 6, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan. Maka yakinlah, meskipun kita hidup di tengah-tengah fitnah, gelombang fitnah yang begitu besar, ingatlah ayat ini. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan datang kemudahan setelah kesulitan yang kita hadapi. Wa anal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kemudahan itu akan datang bersamaan dengan adanya kesulitan. Wa anna tafrijal kurubati ma'asyidal kurubat wa khulul mufdi'at. Beliau menekankan di sini bahwasanya jalan keluar itu akan datang bersamaan dengan semakin besarnya kesulitan dan semakin merajalelanya keburukan. Pasti datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika menghadapi zaman seperti ini? Ketika dia mendapati fitnah akhir zaman, kata beliau, fal mu'min man yaqulu fi hadil ahwal, orang yang beriman itu orang yang senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika dia menghadapi zaman seperti ini, dia memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak akan sanggup melewati ujian akhir zaman, gelombang fitnah yang begitu banyak, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang senantiasa kita ucapkan di zaman yang penuh fitnah ini, kata beliau, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna, Allahumma lakal hamd wa bikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghas wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah zikir sebagai penguat bagi orang-orang yang mendapati zaman yang penuh fitnah, agar senantiasa tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun diterpa badai fitnah. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengingatkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya zikir la haula wala quwata illa billah, agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di atas agama kita, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakum bima yaqdir alaihi minal iman wa nushi wa da'wati wa yaqna'u bil yasir idza lam yumkinul katsir wa bi zawari ba'di syarri wa takhfifihi idza ta'addara ghairu dzalik. Kemudian beliau menasihatkan di sini agar kita senantiasa menguatkan iman kita, saling menasihati, saling mendakwahkan, merasa cukup dengan yang sedikit, selalu qanaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keburukan atau mengurangi keburukan atau gangguan-gangguan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kemudahan. Allah mudahkan segala urusannya. Dan juga Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kemudian beliau akhiri penjelasan beliau dengan kalimat walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang segala yang alladzi bi ni'mati, yang mana dengan nikmatnya semua kebaikan sempurna. Tatimmus shalihat. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin, dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, pada sahabat-sahabatnya, wa adba'ihi, para pengikutnya, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Lalu dengan demikian selesailah kita mengambil faedah dari karya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Bahja Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'i Al-Akhbar. Kata beliau di akhir risalah ini, tammat hadhihi risalah al-mustamila ala syarhi tis'in wa tis'ina hadisan. Jadi risalah ini meliputi penjelasan dari 99 hadis minal ahadis an-nabawiyah al-jami'ah, dari hadis-hadis singkat Nabi SAW, fi asnafil ulum, dari berbagai jenis ilmu yang mana mencakup akidah, akhlak, fikih, adab, atau faedah-faedah umum yang lainnya. Jadi kitab ini beserta penjelasan-penjelasannya mencakup akidah, akhlak, fikih, adab, dan faedah-faedah secara umum. Ini kelebihan dari kitab yang baru saja kita menyelesaikannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengambil faedah dari kitab Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan kami terkait kitab ini, maka kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kurang lebih selama 3 tahun kita membaca dan mempelajari hadis-hadis dan penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis atau ilmu-ilmu yang telah kita pelajari khususnya dari kitab ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik, mengampuni dosa-dosa Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya yang mempelajari dan mengambil faedah dari karya-karya beliau. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majelis kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving.
Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim.